Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyukuru sima puji lori sesi rajana bang Allah Subhanahu wa taala karena ye subuh kita masih diberikan kesempatan untuk bangun salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai di rukun mandi janabah. Disebutkan rukun mandi janabah ada 3. Yang pertama niat. Ini nama pura dia bagus mandinya, tapi ternyata nak lupai karena mandi ini adalah kebiasaan harian. Bisa saja ia lupai niat mandi janabah. Ya begitu juga sebaliknya, ada orang mengucapkan nawaitul ghuslah, ada niatnya. Nah pak guru anak guru, nah bukan niatnya dalam hati untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua rukun mandi janabah adalah membersihkan najis yang ada di dalam tubuh, menghilangkan najis yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Air telu ya masyarakat muslimin, jadi memastikan bahwa air itu sudah membasahi seluruh tubuh kita. Kemudian pada subuh hari ini kita masuk ke sunnah mandi janabah. Sunnah mandi janabah ini contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ritual mandi janabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, oleh Aisyah napoadai rima kedana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko dio junnoi yaqtasilu idza tasala minal janabah, apabila beliau mandi janabah, yabda'u memulainya, wa yaghsilu yadayhi, ya memulainya dengan mencuci kedua tangannya. Nah ini mencuci kedua tangan, dari mulai hampir berwudu juga memulai dengan mencuci kedua tangan. Summa yafrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air, ya menumpahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Ya yang pertama mencuci kedua tangan, kemudian menumpahkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Fayaghsilu farjahu, napa Nabi Saywi katawanna, mencuci kemaluannya. Jadi menyiram air kemudian mencuci kemaluannya. Nah, itu jadi awal mulanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
mencuci kedua tangan, kemudian ya sebenarnya ritualnya sama dengan kita. Mak bisa kikan dengan tangan kanan pakai timba, tangan kiri kemudian dia membersihkan. Ya begitu ritualnya. Jadi memulai dengan ibisaiwiro, najis yang ada, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yatawadda'u, nainapai mak jenne. Thumma ya'khudhul ma' wa yudhilu asabi'ahu bi usuli sya'rihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduknya orang salat. Kemudian beliau mengambil lagi air, lalu memasukkan jari-jari tangannya di sela-sela rambutnya. Jadi memasukkan jari-jari tangannya di sela-sela rambutnya. Dari ini hadis ini masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah jelaskan nih berwuduk dulu, karena ada beberapa berwuduk dulu seperti wuduknya orang salat. Sempurna wuduknya. Ini hadis ini yang menunjukkan sempurna wuduk. Setelah sempurna wuduk, maka dia mengambil air di tangannya, kemudian sela-sela rambutnya, kulit rambutnya dulu yang dibasahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sela-sela rambutnya dibasahi. Kemudian thumma hafana ala ra'sihi salasa hanafatin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah yakin semua kulit kepalanya telah basah, beliau menyiram kepalanya salasu hanafatin, 3 kali siraman. Kemudian selanjutnya summa afada ala sairi jasadihi. Kemudian beliau menyiramkan, membersihkan seluruh tubuhnya dengan air. Ya, ala sairi jasadihi, semua tubuhnya dengan air. Summa ghasala rijlaihi, nainapa Nabi Saiwi li ajena terakhir. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ipamulaina diojunue tadi dengan dimulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian mengambil air dengan tangan kanan napa mabisa ibisaiwi, kata orang yang mencuci kemaluan dan membersihkan najis-najis yang ada. Nah inapai majenne tahu. Nah, kemudian berwuduk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan wuduknya orang yang mau salat. Nah, kemudian selanjutnya menselai-selai rambutnya. Jadi mengambil air di tangan, kemudian di selai rambut. Nah, napa nareko yakin nih maka semua kulit rambut itu sudah bersih. Nah, napa siram mulai dari kepala, menyiram mulai dari kepala 3 kali, kemudian menyiramkan, membasahi ke seluruh tubuhnya. Yang terakhir mencuci kakinya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang menjelaskan tentang cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara jenekna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain disebutkan mana pamulaiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama tadi mencuci kedua tangannya. Purero setelah mencuci kedua tangannya, mencuci kemaluannya mak bisai. Menyiram air dengan tangan kanan, kemudian dengan tangan kiri membersihkan najis-najis yang ada. Kemudian mak jenne, bagaimana mak jenne tahu meloi mas sempajang, tapi ini sudah masuk dalam proses mandi. Jadi mulai mencuci muka, setelah mencuci muka mencuci kedua tangan, setelah mencuci kedua tangan
Nah selai-selai memen ni biluakna, sudah selai-selai rambutnya, tidak lagi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat membasahi kepala, pada saat majinna ini membasuh kepala, mengusap kepala, nah selai-selai itu ni biluakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya setelah selai rambut menyiram kepala. Seterusnya setelah menyiram kepala meyakinkan bahawa seluruh badan telah basah. Nainapa Nabi Saiwi Ajina. Begitu. Yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disebutkan bahawa ada di antaranya yang memakai sabun, ya, memakai wangi-wangian, sehingga dari hadis ini disebutkan bahawa sunnah mandi janabah adalah yang pertama mencuci kedua tangan. Yang pertama mencuci kedua tangan. Ya, kemudian yang kedua mencuci kemaluan. Caranya, ya, mak bisa pada bisa dengan tangan kanan ambil timba air menyiram ke tangan ke kiri, kemudian mak bisa, kemudian seterusnya sampai kemaluan termasuk di dalamnya dubur dicuci dan dibersihkan, bagian belakang, kemaluan muka belakang. Kemudian yang ketiga termasuk dalam proses itu membersihkan najis. Kemudian yang keempat adalah berwudu, majene sama jenekna tahu angkai melo masam pajang. Setelah semua suci dan bersih dari najis, maka disunahkan untuk berwudu, semua sebagai wudu untuk orang salat. Jumhur ulama mengatakan bahawa disunahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Itu ia renangnya, sehingga ada ceritanya sampai rambut di selai-selai badan aja dia pandai bisai. Karena disunahkan untuk mengakhirkan kaki. Ya, dia pandai bisai aja pada saat nang berwudu. Kemudian yang kelima, selai rambut, di selai rambut. Jadi kumpulan majene yang sebelum menyiram anggota badan di selai rambut tayaro membasahi seluruh kulit kepala. Kemudian setelah yang keenam, masyarakat muslimin sunnahnya adalah menyiram kepala. Ya, sunnah menyiram kepala sampai ia yakin bahawa kulit kepalanya tadi sudah yakin, sudah basah, kemudian baru membasahi seluruh badan. Ya, jadi menyiram kepala 3 kali dulu. Jadi yang pertama disiram kepala, kemudian 3 kali, kemudian menyiram seluruh badan. Ketika mandi dan membasahi semua bagian badan, ada keharusan untuk meratakannya. Jadi diusahakan digosok-gosok, yang meratakan, jangan sampai ada anggota badan yang tidak terbasahi air. Misalnya kalau ada orang yang memakai pewarna rambut atau kuku yang sifatnya menghalangi tembusnya air, maka mandi menjadi tidak sah. Pewarna rambut, semir rambut ini hati-hati. Semir rambut tergantung jenis pewarnanya. Kalau pewarnanya memang bisa tembus air, maka itu tidak jadi masalah. Umpamanya termasuk kuteks, ya, tidak tembus air. Ya, kalau paci itu tembus air. Tetapi kalau tembus dan tidak menghalangi, maka mandinya tetap sah. Kalau tidak, ya, yang menghalangi kulit itu dari terkena air secara langsung, harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi. Jadi bisa lenyek yang diyakini tidak bisa, yang tidak bisa ditembus air, dihilangkan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah yang ke-9 adalah mencuci kaki. Ya, mencuci kaki. Disunahkan berwudu di atas tampak, ya, biaya renang jeneta tidak sampai di kaki. Ya, selesai berwudu cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, selesai rambut, itu masuk dalam proses wudu. Denai paterui ibisai ajw. Denai paterui, nanti terakhir mandi baru dicuci kaki.
Kemudian dengan demikian mandi janabah itu juga mengandung wudu yang sunnah. Namun perlu juga diperhatikan, walaupun tanpa berwudu sekalipun, sebenarnya mandi janabah sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ini catatannya, kalau dalam proses mandi janabah tadi, ya kan, terakhir tadi membersihkan najis, ibisai kemaluat ibisai, muka belakang. Setelah muka belakang dicuci, kemudian berwudu, mengakhirkan kaki. Setelah kaki dicuci maka selesai mandi janabah walaupun tidak wudu lagi. Nah, sahabat ia mandi janabah termasuk yang melakukan sunnah tadi itu, maka termasuk adalah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Sementara wudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Jadi seandainya setelah mandi janabah itu tidak berwudu lagi, sudah cukup, asalkan selama mandi tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan membatalkan wudu. Ketika sementara mandi dia itu na metu, dia na batal jenekna, dia na metu, dia na gistai kata wana, tidak menyentuh kemaluan, maka itu tidak membatalkan lagi wudu walaupun tidak wudu lagi. Ya, namun dia nak jenne, masyarakat muslimin. Ya, kira-kira sunnah-sunnah mandi janabah. Ya, tapi yang sangat perlu diperhatikan masyarakat muslimin, ratanya tangan ke seluruh tubuh. Ratanya air ke seluruh tubuh. Sekarang kita mandi janabah juga, tapi hukumnya sunnah. Ya, kalau tadi itu kalau mandi janabah yang menyebabkan, yang mewajibkan mandi janabah, kemarin kita bahas ada 6. 3 untuk semua, 3 hanya untuk perempuan. Jadi 6 semua, 6. Nah, ada juga mandi janabah tapi hukumnya sunnah, atau mandi junub tapi hukumnya sunnah. Yang mana mandi junub yang hukumnya sunnah, artinya disunnahkan kita mandi bersih, mandi janabah kalau sebelum melakukan amalan itu. Yang pertama adalah mandi bersih atau mandi seperti mandi janabah, mandi sunnah sebelum salat Jumat. Resto Jumat kita mandi janabah. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda yaumal jum'ah fiha wa na'imat man ightasala fal ghuslu afdalu. Maka dia Nabi ta, orang yang berwudu pada hari Jumat maka hal itu baik, tapi bila mandi maka mandi lebih utama. Mandi bersih tadi itu. Ada hadisnya yang panjang masyarakat muslimin. Maka dia Nabi ta, manikta salah yaumul jum'ah, ni gini kita dia sunnah pada hari Jumat, kemudian napakai pakaian namakan jae kobolana, ni napa napakai minyak wangi angkai kobolana, ni napa lawi masjid, pergi ke masjid untuk salat sunnah berapa dia mampu. Jadi kalau umpamanya dia ke masjid jam 11, ya letih masjid mas sampai jam sunnah 2 rakang, pura 2 na tambah si 2 rakang, pura na tambah si 2 rakang, sampai berapa dia mampu. Ya, yang setengah, yang 11 kapang oleh nadapi 10 rakaat, yang hampir jam 12 baru datang 2 rakaat. Kemudian tidak melangkahi orang yang duduk atau dena suruh itu leste melok tudang. Kemudian tidak berbicara riwayatuna makatobah pakatobai, ya dampengangi dosana sampai Jumat sebelumnya. Jadi sepekan dampengan dosa Nabi Allah Taala karena angkaki dia irnange yang dilakukan mandi besar, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai minyak wangi, kemudian ke masjid secepatnya, salat semampunya, kemudian tidak berbicara ketika hati berkhutbah dan tidak melangkahi orang-orang yang duduk di dalam masjid. Itu diampuni dosanya sepekan. Angkat hadisna Aisyah radhiyallahu anha napualai makana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu min arba'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi bersih karena 4, biasanya 4 perkara. 4 pas sabaran nak diolopo Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama adalah minal janabati, nah karena junnuhi. Yang kedua wa yaumil jum'ati, pada hari Jumat, nasan nabita, ya, pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah wa min ghaslil mayyiti. Jadi kita ini juga disunnahkan ya taumat dioi jenazah, orang yang memandikan jenazah. Pak dio jenazah, pak dio tomatewe, disunnahkan juga setelah memandikan jenazah, disunnahkan juga untuk mandi bersih sesudahnya. Ia nak cerita ya Aisyah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minal hijamati, ya, minal hijamati, setelah berhubungan dengan istrinya, ya, tentunya kedua ini walaupun wajib, jadi yang wajib itu adalah mandi junubnya, apakah dia sudah berhubungan suami istri atau tidak, atau mimpi. Ada orang yang hanya mimpi mengalami hal-hal, dia keluar air maninya, hijamat keluar walaupun tidak berhubungan suami istri. Nah, begitu kira-kira maksudnya. Jadi ini dua wajib, dua yang sunnah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu yaumal jum'ah wa yauma arafah wa yaumal fitri wa yauman nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah di hari Jumat, di hari Arafah. Maksudnya hari Arafah Nabi mau wukuf di Arafah. Kemudian yaumul fitri, hari Idul Fitri, mau pergi salat Idul Fitri di masjid, di lapangan. Wa yaumun nahri, meloi Nabi talau Idul Adha, aku lapangan pada hari raya Idul Adha. Jadi sunnahnya tadi sudah Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, hari Arafah, empat ini sunnah. Kemudian selanjutnya adalah salat istisqa. Salat istisqa ini alasannya jumhur ulama disunnahkan mandi pada momen salat gerhana dan istisqa, karena di dalam kedua salat itu, jadi salat gerhana bulan atau gerhana matahari bersama salat istisqa, karena terjadi berkumpulnya orang-orang dalam waktu tertentu pada sejuma, pada Idul Fitri, pada Idul Adha. Maka Islam mengajarkan tata kerama pergaulan yang sangat indah sehingga disunnahkan sebelumnya untuk mandi sunnah. Kesunahan mandi dalam kesempatan salat gerhana dan istisqa mengambil kesunahan salat Jumat dan salat Id, di mana keduanya dihadiri oleh jumlah orang yang banyak dan disundahkan untuk mandi sebelumnya. Ya, jadi kalau mau berkumpul mandi salat jenazah lagi, salat istisqa, salat atau salat gerhana, maka disunnahkan untuk mandi bersih. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi tambahannya adalah setelah memandikan jenazah. Ada beberapa hadisnya yang kuat. Mangghasala maitan walyaktasil wa man hamalahu walyatawadda. Barang siapa yang sudah memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi, ya, mandi bersih maksudnya. Dan barang siapa yang menggotongnya, yang mengangkat jenazah, ini yang kadang sunnah yang kita lupakan, yang menggotong jenazah setelah pulang dari mengantar jenazah, hendaklah dia berwudu. Ya, hendaklah dia berwudu. Nah, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kadang kita lupa, mandi, yang memandikan jenazah sunnah mandi bersih, yang mengangkat jenazah sunnah untuk berwudu setelah selesai. Dalam hadis lain, inna maitakum yamutu tahiran fahasbukum an taksilu aydiyakum. Sesungguhnya mayat kalian itu meninggal dalam keadaan suci, cukuplah bagi kalian mencuci tangan saja. Nah, ada juga hadis yang mengatakan cukup dengan mencuci tangan, maka itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian dalam hadis lain
kunna naqtasilul mayyita fa minna man yaqtasilu wa minna man la yaqtasil. Nah, cerita sahabat yang maka kami dulu pernah memandikan jenazah, ada di antara kami yang mandi, ada juga yang hanya mencuci tangan. Sehingga ini mandi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi sesudah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Boleh tidak? Ada yang mencuci tangan. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin yang dianjurkan, disunnahkan untuk mandi besar adalah sadar dari pingsan atau jangan orang gila berhenti gila, sadar dari kegilaannya. Menurut Ibnu Munsir mengatakan kuat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi setelah siuman dari pinsang, setelah sadar dari pinsang. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Oleh para ulama dimasukkan juga ke dalam kasus yang sama, sadar dari pingsan dengan sadar dari gila. Ya, sadar dari gila, begitu juga sadar dari pinsang. Dari kopi puraki pinsang pas sedikit sunnah untuk mandi besar. Kemudian masyarakat muslimin yang terakhir, sunnah adalah mandi janabah disunnahkan dalam berbagai ritual haji dan umrah. Yang ketika akan melakukan ihram, sunnah untuk bermandi bersih. Meloki pakaian ihram itu disunahkan untuk mandi bersih. Mau atau masuk ke kota Mekah, juga ketika wukuf di Arafah atau ketika akan tawaf disunahkan mandi menurut Imam Syafi'i. Ya kira-kira yang menjadi sunnahnya mandi. Jadi kita sudah bahas rukun mandi, sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam mandi bersih. Yang perlu diperhatikan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ritual mandi, senantiasa ipadioloiwi sebelah kanan. Sebagaimana ceritai Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan mendahulukan sebelah kanan, memakai sendal tangan kanan, menyisir mulai tangan kanan, ya. Begitu sejak bersuci apa mulai tangan kanan. Kemudian sunnah sebenarnya kuburan dio junub, maka sunnah tidak berwudu selama tidak batal. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Ini hadis mandinya Rasulullah, hadisnya Aisyah, karena memang Aisyah yang menyaksikan mandinya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kemudian salat 2 rakaat dan salat subuh, dan saya tidak melihat beliau berwudu setelah mandi. Nah, cerita Aisyah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah haram buat yang belum mandi janabah. Orang yang dalam keadaan janabah atau junnu'e, kemudian diharamkan melakukan beberapa pekerjaan lantaran pekerjaan itu mensyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama adalah salat. Ya, salat itu manasa kalau kita junub harus harus bersih dari hadas besar. Yang kedua adalah sujud tilawah. Biasanya sujud tilawah kita mendengarkan ayat-ayat tilawah dibacakan. Ada beberapa ayat, ada mengatakan 11 ayat dalam Al-Quran yang disebutkan ayat-ayat tilawah. Ya, termasuk yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat subuh, surah As-Sajdah, di dalamnya ada sujud tilawah. Hum la yastakbirun, sebelum tatajafa junubuhum. Kemudian ada di dua juz amma fasjud wa qatariba. Kita sementara mengaji dibaca ayat maka kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Orang yang mendengar ayat ini, dengar ditahu mengaji, kemudian naik itu mengaji sujud tilawah, maka disunnahkan juga dia ikut sujud tilawah. Tapi nariko pangaji atau mengaji itu na sujud, maka tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, yang mempersyaratkan untuk termasuk sujud tilawah adalah tidak junub.
khususnya sujud di dalam salat, mengingat bahwa syarat dari sujud tilawah itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, sehingga orang yang dalam keadaan janabah haram hukumnya untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian haram selanjutnya bagi orang yang junub, tidak boleh tawaf, ya, tidak boleh tawaf. Bahkan orang mau tawaf tidak boleh kalau tidak digaga jennetna. Sementara tawaf bagi batal jennetna, ulangi berwudu, walaupun tidak diulangi lagi, dia ulangi tawafnya. Lebih-lebihan namanya junub. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang mengharamkan orang memegang mushaf Al-Qur'an dalam keadaan janabah. Ya, mushaf Al-Qur'an, Quran yang bukan Quran terjemahan. Ya, berdasarkan hadis itu, la yamassuhu, ayat dalam surah Al-Waqiah ayat 9, la yamassuhu illal mutahharun. Walaupun ada juga sebagian yang mengatakan boleh saja, ya, tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Abdullah bin Abi Bakr rahimahullah, anna fil kitabi alladhi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Hazm, ada surat, ya, yang menceritakan adalah Abdullah bin Abu Bakar, bahwa ada surat, angka surat Naoki Nabi sallallahu alaihi wasallam nakirimi wi Amir bin Hazm, tertulis, janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang terakhir, ada ulama juga melarang melafazkan Al-Quran dalam keadaan junub. Ini masyarakat muslimin, walaupun ulama lain mengatakan bahwa boleh saja kalau ada kesempatan untuk beramal tanpa menyentuh Al-Quran, boleh kita mengaji. Itu kira-kira yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang tayammum. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.